dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada maksiat-maksiatnya mulut kemarin. Kemarin ghibah sudah ya, terus namimah adu-adu sudah. Sekarang wa takhrisu dan menggosok-gosok ai ikroi, artinya itu ya itu menggosok-gosok bainal qaumi, di antara kaum, mengkompor-ngompori. Nah, ya. Abu gosok, abu kompor, itulah gambarannya ya. Min ghairi naqlil qauli, Pak Lupi tidak ikut kan? Enggak tukang gosok enggak ya? Enggak termasuk abu enggak ya? Yang namanya abu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani bi ulumil dharain amin ya rabbal alamin. Min ghairi naqlil qauli, dari tanpa memindah ucapan atau omongan. Kata demikian juga takhris atau menggosok-gosok tadi, ngojok-ngojoki. Mengojok-ngojoki. Mengojok-ngojoki ya. Oke, muncul iklannya pula, apa besar atau kota. Dikira tarian iuran pula guys. Ada pula nanti. Ya, ini pas ini kitabnya kan, pembahasannya gosok-gosok wah itu ada iurannya tuh, tengok tuh besar kotaknya itu pula ya. Kalau mu'allif rahimahullah pas babnya ini menggosok-gosok atau istilahnya itu mempengaruhi kaum. Wakada demikian juga apa alikrou, ya menggosok tadi atau mempengaruhi atau macam itulah gambarannya ya. Bainal bahaimi, di antara hewan-hewan, hewan didu sama hewan tuh gundang apa namanya, adu domba, diadu asal sana. Kalau jago ya di gini ini tuh apa tuh kata orang, biar bertarung itu ya. Walidah, dan demikian asara berisyarat siapa al-musonnifu kiya musonef bikaulihi, dengan dakwanya kiya musonef, walau bainal bahaimi, walaupun antara hewan-hewan, kal jawa misi, seperti hewan melata, wal gonami, dan juga kambing diadu, dihadap-hadapkan ya kan. Akhirnya apa, kambingnya itu saling bertengkar. Kalau bahasa kita apa, adu domba. Itu belago. Wa mislu dalika, dan sepadannya itu. Wa mislu dalika, dan sepadannya itu apa, ikraul kalbi, mengojok-ngojoki anjing, alal adami, atas anak Adam, awil gonami, atau kambing, masalan umpamanya. Nah, ini yang sering apa, anjing itu namanya Malki Malki itu kejar. Nah, ya kan, itu kita dulu kalau di kebun, itu kero kejar apa anjing. Nah, ya kan, itu sebenarnya termasuk takhris ini tadi, tanpa ngomong, maksudnya isyarat. Itu kan, itu namanya takhris. Kalau kemarin itu kan namimah kan dengan ucapan. Kalau takhris itu istilahnya tuh dengan isyarat, tanpa ngomong, min ghairi naqlil qauli, tanpa memindah omongan. Anjing itu udah ngomong dah apa, ya kan, kita omongi atau kita isyarati itu kejar Pak Muklis, kejar. Akhirnya Pak Muklis lari sampai kainnya jatuh, ya kan. Rupanya lupa ndak pakai daleman, tambah repot. Kalau mu'allif rahimahullah, aduh anjing elok-elok duduk manis di tepi jalan, ya kan, gara-gara jalan sama Pak Lupi, ya kan, nyagil tuh, kejar Pak Lupi, kejar. Nah, akhirnya anjingnya ngejar, gigit pula. Untung Pak Lupi tukang suntik, ya kan. Akhirnya apa, dadak suntik apa namanya Pak, rabies kan gitu.
Itu loh, penyakitnya apa? Rabies kan? Nah, itu rabies. Kalau mau alif rahimahullah. Aja guyu Mas Guntur. Namanya itu kok suntiknya rabies. Harusnya nggak ada saktanya Bang Irul ya. Rabies itu. Pokoknya itulah ya, itu juga tidak diperbolehkan ya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Artinya kira-kira paham itu maksudnya ya. Nah, jadi menggosok-gosok atau apa namanya itu memprovokasi lah bahasanya ya kan, memprovokasi kaum atau memprovokasi hewan supaya ibaratnya marah kepada hewan yang lain atau seseorang supaya marah kepada orang lain, maka itu namanya takhris. Kalau bahasa kita apa di kepolisian itu apa provokator. Nah itu mana provokatornya, nah, dicari. Nah, itu gambarannya begitu. Nah provokator itulah ya kan, entah Pak Muflis entah Mas Gendon, pokoknya dicari nanti ya. Dua itulah ya. Ya kalau provokasi tentang kebaikan elok macam tadi kan, ayo kita ngaji, nah itu elok, provokasi yang elok. Qala mu'allif rahimahullah, takhris di sini itu maksudnya provokasi yang tidak elok, enggak baik ya kan. Aturan orang tuh tenang-tenang baik, santai-santai baik, enggak ngurus. Nah, akhirnya karena kita provokasi ya, wah apa pula macam tuh, kita jangan macam tuh. Nah, kan tanpa memindah omongan orang, tetapi gara-gara omongan kita hendak ngambil dari omongan orang lain tadi ya kan. Kalau namimah kemarin kan omongan orang lain kita sampaikan ke orang lain. Kalau takhris ini kita buat omongan lagi supaya orang tuh semangat, yang harusnya sudah reda enggak marah ya kan, akhirnya bikin marah lagi. Nah itu namanya takhris ya, itu begitu. Walaupun antara hewan dengan hewan atau hewan dengan manusia tadi itu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Awil gunami masalah umpamanya, jadi itu termasuk maksiat daripada mulut provokatif atau provokasi, baik antara manusia sama manusia ataupun hewan kepada manusia atau sebaliknya. Ya, kucing kurang ajar ngapo ndak kau membunuh wae kan, itu gara-gara apa nyuri ikan asin cuman itulah. Iya gedeg nih ya sama kucing tuh umpama kan. Yang akhirnya tadi sudah ikhlas ya kan, sudah reda, kucing tadi makan ikan asin, akhirnya dilaporkan sama Pak Ismadio, ngamuk lagi dia. Manalah kucingnya, dilempar ke air, dilempar ke apa? Ke atas seng. Ya, itu provokatif itu namanya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang menjadikan orang tuh semangat lagi untuk berbuat tidak baik itu namanya provokatif atau takhris itu. Maksiat mulut yang seterusnya yaitu wal kidbu, dan berbohong. Bahwa adapun yang disebut kidbun itu al kalamu, berbicara, bikhilafil waqi'i, berbeda dengan aslinya, berbeda dengan yang dijatuhkan, artinya yang diucapkan. Bahwa adapun al kidbu itu mingkoba ikhiddunubi, termasuk paling jelek-jeleknya dosa. Bahwa kisal uyubi, dan juga paling menjijikkannya cacat. Nah, cacat yang paling menjijikkan itu berbohong, dan juga termasuk yang paling jelek, paling jelek-jeleknya dosa itu berbohong. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal kidba, sesungguhnya berbohong itu babun, pintu, min abwabin nifaqi, dari golongan pintu-pintunya sifat munafik. Hati-hati, walaupun bergurau kita ndak usah bohong-bohongan ya, latihan. Nanti gara-gara bergurau itu akhirnya apa, kebiasaan, nanti kira nanti nian-nian gitu ya.
Jadi berbohong itu termasuk kita itu masuk ke dalam ranah kita golongan orang-orang yang munafik, harus kita jago betul-betul. Itu Qolal mu'alif rahimahullah, yang kebanyakan Mas Gendon tuh sama istrinya ya. Mana duitnya apa Mas? Alah ini tinggal ini. Lah kok tinggal ini? Nah, tadi untuk ini, untuk itu. Nah, padahal bohong. Dan satu lagi diingat-ingat. Satu kebohongan yang kita sampaikan entah kepada istri, entah kepada orang lain ya, itu pasti akan menimbulkan kebohongan yang lain untuk selanjutnya. Nah, kita bohong sama istri, nah, nanti itu ada kebohongan yang lain yang mengikutin itu. Nah, itu entah apa entah ya, contohnya macam mana ya, contoh Mas Gedon duitnya entah tinggal berapa ya kan, itu apa Mas, beli ini. Nah, ininya mana? Nah tadi apa? Nah, bohong lagi. Nah, akhirnya ibaratnya tuh menarik kebohongan-kebohongan yang lain. Sekali kita bohong akan menarik kebohongan-kebohongan yang lain. Nah itu makanya kalau menurut baginda Nabi itu termasuk nanti kita masuk ke wilayah munafik. Nah, nanti kalau sudah munafik, yo fit darkil asfali minanna, di neraka yang paling bawah. Kalau bisa jangan paling bawah, paling atas ya sengsara. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kidbu adabun berbohong itu yang kusu akan mengurangi ar-rizqa kepada rizki. Nah, jadi menurut baginda Nabi itu kalau kita kok bohong itu akan mengurangi rezeki. Akhirnya bohong ketahuan, akhirnya orang nggak percaya lagi, nggak mau ngasih lokak lagi, nggak mau nyuruh lagi, nggak percaya lagi. Nah, dan seterusnya ya kan. Mas Gendon gara-gara bohong dengan istrinya lah umpama kan, aturan malam tuh dapat rezeki, dapat jatah, akhirnya nggak dapet. Nah itu contoh mudah, yang siko adep ke sini, yang siko ada ke situ. Cemtulah gambarannya. Permisalannya atau contoh-contohnya cari sendirilah, nanti dikembangkan sendiri ya. Atau umpama kok itu terjadi sama kita, lah itu kita teliti, oh iya ternyata aku bohong tadi menimbulkan kebohongan yang lain. Nah terus itu akan mengurangi rezeki kita. Tapi aku tidak pernah ketahuan Pak, jangan tanya. Tes lah tidak ketahuan, bohong lah terus. 3 kali we sudah tahu, paling mentok 3 kali. Kadang sekali kalau nasibnya nggak mujur itu sudah ketahuan. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Ini SMS siapa Mas? Kok apa namanya SMS-nya kok sayang-sayang? Lah itu baca atasnya siapa tuh? Iya tulisannya bakul kambing tapi kok sayang-sayangan. Nah, repot akhirnya. Akhirnya ketahuan HP ditinggal bakul kambing atau pedagang kambing nelpon, Mas pedagang kambing nelpon. Nah ya kan, rupanya entah apa-apa entah yang diomong. Lah nelpon pedagang kambing kok larinya jauh. Ngapa Mas kok jauh nian? Pokoknya menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu kalau bohong. Pokoknya macam itu lah ya kan itu. Pokoknya dicari, jangan kita usahakan jangan sampai berbohong latihan. Karena kalau kita sudah biasa itu seolah-olah bohong itu nggak masalah. Itu loh. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menghindarinya. Karena itu termasuk dosa apa sejelek-jelek dosa tadi, dan termasuk menjijikannya cacat. Karena apa? Kalau sudah ketahuan bohong orang tuh sudah tidak lagi yang percaya. Nah ya kan, tidak mau lagi orang nyuruh. Jangan ke orang lain, loh anak nih tidak percaya. Sholat, nak, aku sudah sholat. Nah, bohong sama anak kan, sampai ke situ lagi pula. Nah itu kan dia contoh ya kan, nyuruh anaknya sholat. Aku sudah sholat kata bapak. Nah, atau anaknya nanya, lah bapak sudah katanya ya kan. Besok lagi diintip sama anaknya Bang Irul, ya kan? Sana sholat. Lah bapak sudah. Nah, akhirnya besok diteliti sama anaknya. Kalau rupanya bapak tidak sholat, akhirnya malah rugi anaknya tidak mau sholat gara-gara dia bohong.
Padahal sholat itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang tua tuh cuman ngarahkan, namun dikarenakan kita tadi ibaratnya berbohong, akhirnya anaknya jengkel, ya kan, merajuk dengan kita, tapi merajuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah kita, anak kita malah merajuk kepada Allah, menimbulkan dosa besar. Wa qala, dan sudah berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u, berdoa siapa Nabi, wa yaqulu, dan berkata siapa Nabi, fi du'aihi, di dalam doanya Nabi, Allahumma, wahai Allah, tauhir, semoga engkau membersihkan kolbi, kepada hati saya, membersihkan kenyataannya, minan nifaqi, dari kemunafikan, yaitu termasuk berbohong tadi. Wa tahir qalbi wa farji, dan juga membersihkan farji saya, minaz zina, dari zina, wal lisani, dan membersihkan lisan saya, minal kaidbi, dari berbohong. Zakaro, menerangkan dalika, kepada keterangan tentang bohong tersebut siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wa qala, dan berkata siapa Al-Fasni, Imam Al-Fasni, al-kidbu, adapun berbohong itu kulluhu, ya semuanya, kitbun atau bohong itu ismun, dosa, illama, kecuali kebohongan, nafa'a, yang bermanfaat bi, dengan kebohongan tersebut siapa illa ma, kecuali kebohongan, nafa'a, yang bermanfaat, apa kebohongan, bi, dengan ma, musliman, kepada orang muslim, audafa'a, atau menolak, bi, dengan orang lain tadi, min dinin, dari agamanya, intaha, sudah selesai apa keterangan dari Imam Al-Fasni. Imam Al-Fasni itu menerangkan bahwasanya kebohongan itu semuanya jelek, kecuali ada beberapa, ya kan, contoh, ya kan, ini contoh, oke, sakit hati pula, ya kan. Nah ini Mas Gendon, ya kan, nengok Pak Lupi selingkuh, lah umpama, ya kan, itu lah kebetulan karena kawan akrab, ditanya sama istrinya Pak Lupi, nengok apa bapaknya dah Mas Gendon, kayak apa tadi di sana lah, kayaknya nongkrong di sana, padahal lagi di rumah mbok muda atau mak muda, kan, itulah menyelamatkan Pak Lupi macam itu. Dibolehkan, sekedar boleh, enggak kok wajib loh ya. Atau ibaratnya menyelamatkan agama, kamu Islam, padahal itu di daerah yang angker tentang Islam umpama, bukan, nah umpama kan, lah bohong yang seperti itu dibolehkan, atau menyimpan keimanannya atau keislamannya, maka itu termasuk yang dibolehkan. Atau harusnya kanti itu celaka gara-gara kita berbohong jadi tidak celaka. Nah, itu. Yang seterusnya termasuk maksiatnya mulut, wal yaminu al-kadzibatu, dan sumpah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.